rekan-rekan media yang saya hormati juga. Tadi sudah disampaikan panjang lebar jelas oleh Kolonel Iwa Kartiwa sendiri bahwa apa yang diberitakan selama ini, baik itu media cetak, media sosial, media elektronik, itu tidak benar. Banyak yang tidak benar ya. Kemudian perlu diketahui bahwa Kolonel Iwa ini lama berdinas bersama saya. Saya kenal beliau cukup dekat. Saya pernah satu mes dengan beliau, satu tempat rumah gitu. Kemudian satu kapal pernah, kemudian beberapa kali pelayaran operasi bersama-sama. Jadi kita satu kapal. Di dalam satu kapal sudah jelas tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwa bahwa tidak ada hal-hal yang apa yang selama ini disangkakan oleh media tadi terkena gas beracun atau radiasi zat merkuri, zat besi, itu semua tidak benar. Karena banyak yang mengawaki kapal selam dan tidak ada yang sakit akibat dari apa yang diceritakan oleh media tadi yang terkena gas merkuri, zat besi dan lain-lain. Ya. Saya dengan Pak Iwa ini, saya sekasel sekolah kapal selam itu ke-27, beliaunya kalau nggak salah ke-30 ya. Kemudian saya lulusan AL 89, beliau lulusan AL 91. Nah, saya sering berlayar bersama, bahkan saya pernah bertugas ke Jerman bareng dengan Pak Iwa ya. Kemudian di Korea juga saya pernah pas melaksanakan tes nominal diving depth dengan KRI Nanggala, kemudian dengan KRI Arda Dedali, itu saya bersama-sama Pak Iwa ikut menyelam sama-sama sampai kedalaman 250 lebih ya. Nah, ini tidak ada hal-hal yang seperti disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh media ini saya harapkan tidak diyakini sepenuhnya ya, jangan diyakini sepenuhnya. Karena saya khawatir apa yang diberitakan di media ini ada maksud-maksud tertentu dan tendensius sekali untuk menyudutkan institusi mungkin. Ada kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini yang harus dihindari. Media harus menyampaikan secara netral. Jangan ada kepentingan perorangan, kepentingan individu, kemudian kepentingan golongan mungkin, atau kepentingan politik, atau yang lain-lain. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan dari tragedi kecelakaan KRI Nanggala, sementara orang masih bersedih, dia berusaha mencari popularitas atau keuntungan dari tragedi yang terjadi. Kemudian dikait-kaitkan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kolonel Iwa ya. Bahkan dari Satuan Kapal Selam, keluarga dari KRI Nanggala banyak yang berhubungan langsung per telepon dengan Pak Iwa. Saking hubungan emosionalnya sangat dekat. Kita Satuan Kapal Selam ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup baik, cukup kompak, dan sering kita bertemu, melaksanakan reuni hampir tiap tahun sekali. Pasti kita ketemu dari tingkat bintara, tamtama, dan perwira. Kita semua kumpul bersama, kita share pengalaman. Nah, sekali lagi, jadi sudah jelas apa yang disampaikan Kolonel Iwa itu, bahwa beliau memang kegiatannya cukup banyak di dalam satuan maupun di luar satuan. Jadi beliau ini pencinta olahraga. Beliau ini tadi disebutkan oleh Kadis Penal
olahraganya bulu tangkis, kemudian tenis meja, dan itu dilakukan sering. Dan bahkan beliau senang dengan kegiatan Pramuka Sakabahari. Pramuka Sakabahari ini adalah kegiatan kepramukaan yang dibina oleh TNI Angkatan Laut, dan beliau adalah salah satu pembinanya. Bahkan beliau kalau masalah karir, beliau dipercaya hingga menjadi komandan satuan kapal selam dan kemudian menjadi komandan pangkalan di Bangka Belitung, dan terakhir di Pusdikpel di Kodik Latal di Surabaya. Itu jabatan-jabatan yang cukup bergengsi untuk perwira pelaut. Tidak semua orang bisa menempati jabatan-jabatan. Tidak semua pelaut bisa menempati jabatan-jabatan tersebut. Nah, karena kondisi kesehatan beliau, maka beliau harus melaksanakan pengobatan. Nah, pengobatan ditangani dengan baik oleh kesehatan Angkatan Laut. Ya. Kepergiannya ke Tasik adalah untuk silaturahmi dan untuk menjajaki mungkin ada pengobatan lain yang bisa dikombinasikan gitu antara medis dan non medis gitu. Jadi ini yang penting dari dinas adalah mengklarifikasi bahwa apa yang selama ini disampaikan di berita media sosial terutama itu banyak yang tidak benar. Jadi tendensius sekali, berusaha menyudutkan. Hal ini seharusnya dihindari ya oleh para rekan-rekan media. Jangan sampai ada kepentingan lain di balik pemberitaan. Apalagi kalau pemberitaan itu tidak benar. Ini yang saya harapkan rekan-rekan media bisa mengerti. Saya minta tolong sekali dengan hormat, semoga media bisa memberitakannya secara real, secara nyata, secara faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kadis Penal.